Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, kita harus lebih takut kepada Yesus Kristus dan mengasihi Yesus sebagai juru selamat. Karena yang empunya sorga dia bernama Yesus Kristus. Sebab itu jangan kita takut kepada manusia yang tidak bisa membunuh jiwa dan roh kita, saudara. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Inilah dua sosok kristolog yang paling ditakuti oleh para pendeta dan orang-orang Kristen pada saat ini. Dua kristolog ini sangat menguasai isi Bible dan mampu menjabarkan isi Bible dengan baik melebihi kemampuan sang pendeta dan orang-orang Kristen pada umumnya. 1. Dondi Tan atau yang biasa dipanggil Ko Dondi, merupakan seorang mualaf yang berasal dari Kristen Protestan. Saat ini Ko Dondi berdakwah dengan cara berbagi ilmu kristologi kepada siapa saja yang ingin belajar kepadanya. Dengan ilmu kristologi yang dikuasainya, Ko Dondi banyak melakukan debat antar agama dengan para pendeta. Alhasil Ko Dondi banyak mengantarkan orang-orang Kristen menjadi mualaf. 2. Zulkifli M. Abbas atau yang biasa dipanggil Bang Zuma, merupakan seorang apologet Islam. Beliau seorang kristolog yang menguasai isi Bible dengan baik. Dengan kemampuannya, Bang Zuma banyak berdebat dengan para pendeta dan orang-orang Kristen baik untuk membantah semua tuduhan mereka yang menyudutkan Islam maupun meluruskan iman Kristiani menuju iman yang sebenarnya. Dengan dakwahnya ini, Bang Zuma banyak mengislamkan orang-orang Kristen karena pencerahannya. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Dalam video tadi dikatakan bahwa Dondi Tan dan Zuma itu sangat ditakuti para pendeta dan orang-orang Kristen. Sobat yang saya kasihi, memang mereka menguasai Bible atau menguasai Alkitab dengan tujuan hanya untuk menyesatkan. Jadi kalau ada orang-orang Kristen dan para pendeta yang mualaf karena mendengarkan mereka, maka mereka sudah disesatkan. Hanya orang-orang yang tidak berakar di dalam Yesus yang akan percaya dengan ceramah mereka atau penjelasan-penjelasan mereka, saudara. Sobat yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang-orang Islam yang pindah ke Kristen. Mereka itu diajarkan oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa meninggalkan dan memilih Yesus sebagai juru selamat. Makanya kesaksian-kesaksian orang-orang yang dari Islam ke Kristen itu sungguh kesaksian yang murni, yang berasal daripada Tuhan, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus, kalau mau bilang pun juga para mualaf-mualaf ini, mereka tidak terlalu mendalami dasar-dasar firman. Ya, contohnya berapa hari lalu atau beberapa waktu yang lalu juga Dondi Tan dan Kainama berdebat dengan pendeta Esra Soru. Mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, saudara yang terkasih. Namun dalam video ini saya mau menyampaikan, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang berakar di dalam Yesus, lebih takut kepada Yesus dan lebih mengasihi Yesus. Karena kalau takut kepada Yesus dan mengasihi Yesus, maka kita diselamatkan. Tapi bagi mereka orang Kristen yang takut kepada Zuma dan Dondi Tan, artinya kalau takut kepada Zuma dan Dondi Tan, mereka jadi mualaf, maka mereka sendiri menuju kepada kebinasaan. Jadi tinggal pilih, saudara mau takut kepada Yesus yang punya sorga, atau mau takut kepada Dondi Tan dan Zuma juga yang akan mati, saudara. Namun kita lihat firman Tuhan dalam Matius 10 dengan
perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi orang-orang Kristen baik yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh pasti akan mengalami aniaya, ejekan, olokan, sindiran. Itu sudah pasti karena Alkitab sudah menuliskan. Namun saya langsung loncat di ayat yang di 25. Cukupkanlah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi kalau Yesus saja dianggap penyesat, Yesus saja dianggap Beelzebul, apatah lagi kita yang mengikut Dia, saudara yang terkasih. Apalagi kita yang percaya dan takut akan nama Yesus, sudah pasti mengalami aniaya, mengalami hinaan, mengalami ejekan, olokan, sindiran. Itu sudah pasti. Namun di ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi yang berkuasa membunuh, membinasakan jiwa menuju ke neraka itu cuma Tuhan Yesus, bukan Suma dan Donitan dan kawan-kawan, saudara. Ajaran mereka itu ajaran yang tidak jelas juga, karena copot ayat, muter kiri, muter kanan, muter kiri, teriak kanan, saudara yang terkasih. Namun kalau kita ikuti ajaran Yesus dengan benar, membawa keselamatan, membawa damai sejahtera, membuat logika kita semakin sehat, karena yang berkuasa di sorga bernama Yesus. Makanya saudara ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepala pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Makanya jangan takut kepada ajaran Suma dan Donitan, tapi baca firman Tuhan baik-baik dan saudara teliti baik-baik untuk menerima anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Makanya saudara di ayat yang ke-32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi kalau Donitan, Suma dan kawan-kawan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di sorga pun juga mereka tidak akan bisa masuk, karena akan ditolak, saudara. Tuhan tidak akan akui mereka, saudara. Ya, makanya ayat 33 bilang, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, saudara yang kekasih, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi kalau mereka menyangkal Yesus, mereka juga akan disangkal, saudara. Tapi kalau mereka mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, maka mereka juga akan diakui dan menerima masuk di dalam kerajaan Bapa. Karena yang punya kerajaan Bapa itu adalah anak Allah. Nah, kalau saudara menolak anak Allah, bagaimana saudara bisa masuk di kerajaan Bapa? Bapa dan anak itu satu, saudara. Jadi kalau saudara tidak menyembah anak, saudara sama juga tidak menyembah Bapa. Menyembah Bapa harus menyembah anak, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Memang tidak ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus harus disembah, tapi dengan banyak ayat yang tersirat menunjukkan bahwa Yesus itu harus disembah. Salah satunya ayat ini, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, kita harus menyembah Yesus. Kalau menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa atau Sang Pencipta. Menyembah Bapa atau Sang Pencipta, maka harus melalui Yesus anaknya, saudara. Karena Yesus dan Bapa itu satu. Jadi orang Kristen yang benar lebih takut Tuhan daripada takut Suma dan Donitan dan kawan-kawan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.